Dalam upaya menangani kasus kebakaran hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut Manggala Agni. Manggala Agni menjadi ujung tombak dalam pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi, keselamatan, pengendalian karhutla. Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manggala Agni menjadi ujung tombak dalam pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam kebakaran hutan dan lahan. Tugas mulia ini memerlukan personil-personil yang memiliki integritas tentunya, kemudian tanggap, kemudian taktis, memiliki SDM yang bagus, kemudian juga orang-orang yang memiliki jiwa korsa yang tinggi tentunya. Dalam bertugas, anggota Manggala Agni dibekali dengan janji suci yang tertuang dalam Panca Bakti Manggala Agni, ikhlas bekerja untuk negeri, kompak, tangguh, dan berani. Jika sudah musim kebakaran, ini kebakarannya sampai berbulan-bulan. Jadi rasa hati, batin, dan nurani saya terpanggil untuk menjadi orang yang bisa membantu. Saya waktu itu memimpin rekan-rekan pemadaman di Desa Purun selama 3 minggu. Melakukan pemadaman dari pagi sampai malam. Dan kami harus menginap di dalam hutan waktu itu. Kita membantu untuk memadamkan, itu sudah menjadi amal ibadah untuk kita, pertama untuk diri kita sendiri. Satu lagi kita mendapatkan nama juga dari masyarakat. Sejak dibentuk Departemen Kehutanan tanggal 13 September tahun 2002, Manggala Agni terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dapat diandalkan. Pada awal dibentuk, Manggala Agni ada 21 daerah operasi atau DAOPS di 5 provinsi. Saat ini telah menjadi 37 DAOPS di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di 11 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Waktu itu dibentuk sebenarnya itu hanya bertanggung jawab di dalam kawasan konservasi, belum punya markas. Lambang Manggala Agni bergambar 4 bujur sangkar merah yang di dalamnya terdapat gambar maskot Sipongi dan nyala api. Di bawahnya, teks Manggala Agni berwarna hijau. Sipongi diambil dari satwa endemik Indonesia, Pongo pygmaeus atau orangutan. Nama Manggala Agni sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Manggala artinya panglima dan Agni artinya adalah api. Sehingga kalau digabungkan, Manggala Agni artinya panglima api. Upaya menjaga motivasi, soliditas tim, dan produktivitas kerja dibangun dalam suasana kebersamaan. Selagi masih ada titik asap, kita tidak pernah tinggalkan di lapangan. Profesionalitas Manggala Agni dalam bekerja didukung dengan sarana dan prasarana, seragam kerja yang dilengkapi dengan alat pelindung diri, seperangkat peralatan pemadam kebakaran, kendaraan bermotor, dan mobil pemadam kebakaran. Di bengkel kerja, alat-alat pemadam selalu dicek fungsinya dan diperbaiki jika ada kerusakan. Kendaraan bermotor dan mobil pemadam juga selalu diperiksa kelaikannya. Kebugaran tubuh selalu anggota Manggala Agni jaga dengan rutin melakukan olahraga. Anggota Manggala Agni siap diterjunkan di garda depan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pemantauan titik panas atau hotspot dilakukan anggota Manggala Agni melalui Karhutla Monitoring System web sipongi.menlhk.go.id. Didukung dengan CCTV thermal yang dilengkapi menara di kantor DAOPS Manggala Agni. Dalam rangka diseminasi informasi untuk kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan, Manggala Agni menyiapkan papan sistem peringkat bahaya kebakaran di wilayahnya. Jangan pun telepon, dapat dari WA aja, dia dah langsung bergerak, ayo kita turun. Saling kontak-kontak, sedikit mantap lah kalau mengalami dengan gerakan dengan sama alatnya, bagus lah. Terjun ke lapangan, anggota Manggala Agni melakukan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data pantauan satelit, tim patroli melakukan ground check langsung keberadaan hotspot atau titik panas. Tim patroli rutin mengecek tinggi muka air untuk memantau kelembaban lahan gambut dan monitoring kondisi hutan dan lahan secara menyeluruh di tingkat tapak. Masyarakat, terutama di daerah rawan, diminta tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk mendukung pengembangan upaya pembukaan lahan tanpa bakar melalui kegiatan mengolah pupuk kompos dan cuka kayu. Kami berharap Manggala Agni bisa berkarya lebih dengan penambahan personil,
dengan penambahan kemampuan intelektual. Pasukan Manggala Agni selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pemadaman di lapangan. Terus berjuang agar langit tetap biru tanpa kabut asap. Jayalah Manggala Agni, sang pejuang langit biru. Siapa kita? Sobat Hijau, kisah pejuang langit biru atau Manggala Agni sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Fragmen kali ini. Masih ada program-program menarik lainnya di Indonesia Green TV. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus program kesayangan Anda. Saya Yola Melisa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.